Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Misty Name. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Warung Soto Wage. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Percaya tidak percaya, segala sesuatu yang terjadi di dunia itu tidak luput dari ulah sang manusia. Ada kalanya manusia memilih jalan hidupnya yang tidak semestinya, keluar dari jalur yang ditentukan Tuhan sebagai sang pencipta. Manusia banyak yang tamak, merasa tidak puas dengan jalur yang ditentukan oleh Tuhan. Maka hal-hal buruk bisa dengan mudah menghasut, membimbing manusia keluar dari jalan yang semestinya. Pagi itu adalah pagi yang tidak pernah aku bayangkan. Suatu pencapaian terbesar dalam hidupku karena akhirnya aku bisa membuka usaha warung soto yang sudah aku impi-impikan selama 3 tahun ke belakang. Aku membuka warung soto di pinggiran jalan, berderet dengan 3 warung soto lainnya. Jarak warungku strategis, berada di dalam pasar. Sengaja aku memilih tempat tersebut karena menurutku akan banyak mengundang pelanggan. Barangkali ibu-ibu yang habis belanja dari pasar kelaparan, lalu mampir sejenak mencoba soto yang aku jual. Bayang-bayang indah tentang perkembangan warung itu tidak berhenti sampai di situ saja. Sekalinya pembeli datang, aku kembali berhayal bebas, menjadi juragan, dan buka cabang warung soto di mana-mana. Tetapi kenyataannya semua tidak berjalan mulus. Pagi itu menjadi hari pertama warung sotoku buka, sama sekali tidak ada pelanggan yang datang. Mereka seolah enggan menginjakan kaki untuk mencoba soto jualanku. Meskipun pasar sangat ramai, semua warung makan juga sudah penuh. Belum lagi antrean yang panjang, tidak membuat pelanggan menyerah dan mencari warung lain untuk sarapan. 3 deret warung di samping juga penuh, antrean sampai mengular ke jalanan. Namun tetap saja tidak ada pelanggan yang melirik warung sotoku yang masih sepi. Aku berpikir sejenak, memutar otak. Panci berisikan kuah soto itu lantas aku buka. Bertujuan agar harum kaldunya menguar. Barangkali pada akhirnya ada pelanggan yang tertarik untuk datang karena sudah kepalang lapar. Tetapi sama saja masih tidak ada yang datang. Aduh, sabar. Aku menghela nafas sambil menundukkan diri sejenak. Orang berlalu lalang di depan tapi tidak banyak yang melirik warungku. Berlainan dengan warung yang terletak persis di sampingku, Warung Soto Wage namanya. Entah seenak apa soto yang dijual di sana, hingga pelanggan rela menunggu sampai ke jalanan. Padahal 2 warung di sampingnya terbilang lebih sepi, hanya 1-2 pembeli. Berlainan lagi dengan warungku yang sepi. Sejak pagi pukul 6 sampai matahari mulai naik, masih saja sepi. Awalnya aku pikir memang karena masih bukaan pertama, sampai pada akhirnya setelah pasar mulai jarang orang, wanita berpakaian lusuh datang. Tanpa alas kaki, dia menenteng keranjang belanjaan berisi sayur. Bersemangat aku pun menghampiri, mempersilahkan wanita itu duduk di kursi ternyaman. Aku tawarkan beberapa menu yang menggiurkan, tapi dia tidak menjawab. "Nggak ingin pesan apa-apa, Bu?" Aku bertanya demikian bukan karena maksud tertentu, justru karena aku merasa heran. Aku perhatikan sejak dia masuk ke warung, tatapannya serius memperhatikan seisi warung, ditambah lagi dengan raut wajah yang kurang mengenakan. Ketika aku tawarin makan, dia pun menolak, meski ingin aku beri gratis. Sampai akhirnya dia hanya memesan segelas teh hangat, tanpa makan. Mau bagaimana lagi, aku masih berpikiran baik tentang gerak-gerik wanita itu sedari tadi. Aku pun beranjak, membuat segelas teh hangat yang dipesan. "Mbak, kalau jualan yang niat ya, gimana orang mau mampir kalau warungnya kotor begini?" Sendok yang aku putar menghantam gelas. Aku berhenti mengaduk teh tersebut sejenak. "Loh, kurang bersih apalagi sih, Bu? Ini saja saya udah pel 3 kali loh, walau nggak ada yang beli dari tadi." Ucapku getir.
Aku hidangkan segelas teh hangat kepada wanita itu, lalu duduk di hadapannya. Wanita itu memandang teh tersebut. Tatapan matanya tampak serius. "Mbak, niat jualan gak sih? Teh banyak semut kok dikasih ke pembeli." Protesnya kemudian. Makin terkejutlah aku mendengar hal tersebut. Aku mengambil alih gelas di tangannya, kemudian melihat dengan seksama. Tidak ada semut dalam teh tersebut. "Semut? Ini gak ada, Bu. Gula saya baru kok." Tampak wajah muram wanita tersebut. Dia menuding ke arah gelas teh yang masih aku genggam. "Banyak gitu kok bilangnya gak ada. Gak kelihatan, Mbak." "Ya udah, saya ganti saja. Tunggu di sini, Bu." Dia menarik kursi hendak beranjak pergi. "Gak usah, Mbak. Tadi niatnya kesini karena males antri ke warung lain karena rame. Emang paling bener beli di warung soto Wage." Dia pergi tanpa mengucap sepatah kata lagi. Geram, bingung dan marah, itulah yang saat ini aku rasakan. Aku tidak tahu apa yang wanita barusan sengaja membuat jualanku terlihat buruk, atau memang apa yang dia lihat sesuai dengan yang dia ucapkan pula. Aku tidak merasa warungku kotor. Semua bahan makanan yang aku pakai pun baru dan bersih. Aneh saja kalau ada pelanggan yang datang dan protes. Akan tetapi mendapat teguran tadi membuatku semakin bingung. Aku beranjak, melihat warungku tampak depan. Namun tetap saja tidak ada yang buruk. Sama sekali berbeda dengan yang wanita tadi katakan. Warungku bersih dan terlihat rapi. Begitu juga aku mengecek bahan makanan. Masih bagus. Aku pun tercenung sejenak. Pikiranku terus berkutat pada kata kotor. Setiap orang yang berlalu lalang juga memberikan tatapan sinis. Apa yang dibilang ibu-ibu tadi benar? Tatapanku berpaling pada warung soto Wage yang masih saja ramai. Batinku terus beradu dengan apa yang kulihat. Kok nafsu? Aku bergumam. Bukan tanpa alasan melihat warung tersebut kotor. Jauh lebih pantas dikatakan tidak terurus. Mangkuk-mangkuk kotor sengaja ditaruh di depan, ditumpuk di dalam ember yang sudah dikerumuni lalat. Sedangkan dua warung di sampingnya sudah tutup karena sudah sepi pembeli. Sejujurnya melihat hal tersebut terbesit pikiran buruk di kepalaku tentang pemilik warung soto Wage. Pasalnya orang bersikap berbanding terbalik pada warung milikku dengan warung soto Wage. Mereka lahap sekali makan di tempat kumuh, kotor dan tidak terurus. Sementara di warungku melangkah masuk saja mereka enggan. Aku tidak berani berpikir lebih jauh lagi. Sambil berkemas pulang, aku membuang pikiran-pikiran barusan, masih saja mencoba berprasangka baik. Barangkali emang sotonya enak, kataku meyakinkan diri sendiri. Hingga akhirnya prasangka baikku dipatahkan begitu saja. Sepulang dari warung aku mendapati ibu menegurku. Dahinya mengkerut, dia keheranan. Ibu tadi mampir ke pasar, ibu cari-cari warungmu kok nggak ada. Aku yang sudah lemas semakin lemas lagi mendengar hal tersebut. Dua kesaksian aku alami hari ini, lantas aku mendudukan diri. Pikiranku kacau kemana-mana, aku genggam tangan ibu untuk meyakinkan. Warungku samping warung soto Wage, ibu kan yang milihin tempat itu buat Dina jualan, apa ibu lupa? Ibu tampak berpikir, semakin heran lagi. Loh iya, ibu tadi lewat sana Din, tapi warungmu nggak ada kok. Ibu lihat samping warung soto Wage itu tutup. Bu, warung Dina buka, ibu salah lihat kali. Sekali lagi aku yakinkan kesaksian ibu. Dia kini terdiam sambil memutar bola mata. Lama ibu berpikir, mengingat juga ketika dia mampir ke pasar. Berharap bahwa kesaksian ibu itu salah besar, atau jika benar berarti memang ada sesuatu yang janggal. Beneran Din, ibu nggak lihat warungmu buka, kata ibu yakin. Lantas telaan nafasku aku lakukan, aku berkali-kali berucap kepada Tuhan. Bu, mending besok temani Dina jualan, biar ibu lihat sendiri. Di hadapanku tampaknya ibu mulai paham. Digenggamannya tanganku dengan erat, lalu ikut mengucap. Tidak ada lagi yang kami bahas selain kejanggalan tersebut. Ibu yang masih bisa berpikir baik, terus-terusan meyakinkan aku bahwa itu cuma kebetulan. Tapi Dina nggak salah bu, Dina yakin ada yang janggal. Emosiku memuncak. Tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Baru kali ini aku alami. Biasanya aku hanya mendengar dari cerita, kesaksian orang lain, tapi kali ini aku yang mengalami. Ibu ikut, kalau memang ada yang gak beres, kata ibu menutup perbincangan kami. Keesokan hari ibu ikut denganku untuk berjualan. Dari awal,
Ibu benar-benar memastikan dirinya terlibat. Segala yang dipersiapkan mulai dari menata meja kursi, juga memasak, semua ibu yang urus. Bersamaan dengan pasar yang mulai ramai, orang-orang masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Belum ada yang berniat untuk mengisi perut. Beberapa menit setelah membuka warung, baru tampak pemilik warung soto wage datang. Ternyata seorang wanita kira-kira usia 40-an, masih cantik dan bersih. Dia bersama karyawannya ikut membuka warung untuk menjajakan dagangan mereka. Setelah dirasa matahari mulai menyengat punggung, orang-orang mulai keluar dari pasar dengan menenteng belanjaan. Barulah tampak satu persatu orang berniat mengisi perut. Sama seperti hari sebelumnya, baru saja buka, warung soto wage sudah mendapat antrian panjang sampai ke jalan. Berbeda dengan nasib warungku yang masih sama. Ibu yang duduk di sampingku tampaknya mulai gusar, sedari tadi menyembulkan kepala, mencoba melihat seberapa banyak antrean yang hendak makan di warung soto wage. "Rame ya, warung sebelah," celetuk ibu seketika. Aku pun mengangguk. "Dari kemarin, Bu." "Sabar aja, mungkin habis ini datang pembeli," katanya mencoba menenangkan. Namun di luar perkiraan ibu, warungku tetap nihil pembeli. Tapi aku tidak heran lagi. Apa yang aku katakan pada ibu terbukti benar. Tidak ada pelanggan yang ingin mampir. Sekalinya ada, mereka pasti protes perkara tempat yang kotor, atau makanan yang basi, teh yang disemuti. Padahal kami sama sekali tidak mendapati hal tersebut. Ibu kelabakan. Panjang lebar dia menjelaskan tiap ada pelanggan yang protes. Meskipun demikian, tetap saja mereka mengatakan bahwa kami tidak niat berjualan karena tempat yang kotor. "Ada yang gak beres, Din." Ibu menoleh pelan. Wajahnya muram. Dia berkata demikian secara perlahan. Terdengar nada ragu sambil gemetar. Aku menepuk pundaknya berkali-kali. "Aku tahu, Bu, tapi Dina juga nggak tahu apa sebabnya." Kataku apa adanya. Sebenarnya ada rasa ingin mencari tahu, tapi keterbatasan pengetahuan membuatku terbungkam sampai sekarang. Hingga tiba-tiba ibu terdiam, memandangi tukang parkir yang berteriak-teriak di seberang jalan. Ditatapnya lagi salah seorang pelanggan yang baru saja keluar dari warung soto wage. "Ada yang menganggap kita pesaing." Ibu lantas menuding apa yang dibawa pelanggan tersebut. Mataku memincing. Dari sini tidak terlihat dengan jelas apa yang dibawanya. Ketika aku sadari, kantung plastik berisikan kuah soto itu perlahan menghitam. Bahkan aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Sambil mengusap-usap mata, ternyata benar. Bu, itu kok kuah sotonya aneh? Tiba-tiba jadi hitam." Mataku membulat, aku menunjuk-nunjuk ke arah kantung plastik yang dibawa pelanggan tersebut. Ibu hanya mengangguk pelan. "Iya, itu maksud ibu, Din," katanya kemudian. "Biar ibu yang urus, Din. Takut semakin keterlaluan." "Maksudnya apa, Bu?" Ibu beranjak menenteng tas yang dia bawa. "Ibu pergi dulu, kamu jaga warung. Kalau ada sesuatu bilang ibu." Langkah ibu semakin menjauh, masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang baru saja keluar dari pasar. Berjam-jam setelahnya aku hanya berdiam sambil memandangi pelanggan yang terus datang pergi dari warung soto wage. Tidak ada habisnya. Sama seperti hari pertama ketika warungku buka, warung soto yang satu itu selalu saja ramai pelanggan dari pagi hingga tengah hari. Perasaanku yang mulai tidak enak membuatku memutuskan untuk menutup warung lebih cepat dari kemarin. Semua perkakas sudah aku kemasi. Soto yang masih tersisa banyak aku bawa pulang lagi. Sesekali aku bagikan pada tukang parkir di pasar. Ketika aku hendak beranjak pergi dari warung, aku dapati seorang wanita usia 40-an menghampiri. Dengan senyumnya yang rapi, ia menegur ramah. Tidak ada rasa curiga yang aku berikan padanya, meskipun aku tahu dia siapa. "Mbak, udah mau pulang?" tanyanya kemudian. Aku membalas pertanyaannya dengan senyum kecut, lantas mengangguk pelan. "Iya, udah habis punya saya," kataku menutupi diri untuk berinteraksi lebih dengannya. Namun tidak aku sangka dia menyodorkan sebungkus soto miliknya. "Buat Mbak, anggap saja tanda perkenalan, semoga bisa akrab ya Mbak." Tatapanku lekat pada kuah soto tersebut. Anehnya tidak langsung berubah menghitam seperti yang aku lihat tadi. "Kenapa Mbak?" Maaf kalau cuma bisa ngasih sebungkus, soalnya udah pada habis." Kembali lagi dia menyodorkan sebungkus soto itu. Aku bingung bukan main. "Nggak usah Mbak," lantas tolakan halus aku berikan. Senyumnya yang masih mereka itu pudar perlahan. Reaksi marah tidak suka mulai dia tunjukkan. "Saya tahu sotomu dari kemarin gak laku,
Makanya saya niat kasih soto saya biar kamu tahu kenapa pelanggan lebih senang mampir ke tempat saya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Mendengar hal tersebut terasa tidak enak hati pun muncul. Entah kenapa seperti mendapat sengatan secara tidak sengaja, aku mengiyakan, menerima pemberiannya. Ya sudah, makasih mbak, saya duluan. Aku berbalik badan, hendak melangkahkan kaki lagi. Baru saja melangkah satu tepukan segera mendarat ke pundak. Sebentar mbak, suara wanita yang lembut nan ramah kembali terdengar. Aku menoleh lagi ke belakang. Wanita itu mengulurkan tangan. Saya Darmi, ujarnya memperkenalkan diri. Tidak ada yang aneh dari gerak-geriknya, tapi tidak tahu kenapa aku merasa merinding ketika menatap mata wanita tersebut. Apalagi ketika aku terima uluran tangan darinya. Saya Dina, kataku singkat, memperkenalkan diri juga. Lama tanganku digenggam olehnya, semakin erat sambil tersenyum sumringah. Mbak, maaf, saya mau pergi. Tanganku aku tarik paksa, lalu pergi terbirit-birit dari hadapannya. Aku berjalan semakin jauh masuk dalam kerumunan orang-orang yang membuatku sesak. Nafasku memburu. Tidak ada udara segar yang dapat terhirup. Aroma-aroma tubuh orang-orang di sekitar membuatku semakin muak. Ditambah lagi bayangan wajah Darmi, wanita pemilik warung soto wagi itu, seolah menghantui. Hingga aku berhasil lolos dari kerumunan. Dia di mana-mana. Di sudut-sudut pasar, di parkiran, bahkan di jalan raya. Gak beres, beneran gak beres. Aku buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, aku dapati ibu sudah berdiri di balik pintu, namun hanya diam. Tidak ada sambutan yang dia berikan. Kulirik tangan kanannya menggenggam bungkusan plastik hitam. Bu, ekspresi ibu datar. Dia berbalik badan kemudian berjalan ke arah ruang tamu. Lantas mendudukkan diri di sana. Ditaruhnya bungkusan plastik hitam tersebut di atas meja. Duduk Din, ibu mau bicara. Aku menelan ludah berkali-kali sambil memantapkan langkah untuk mendekat ke arah ibu. Tatapannya tajam padaku. Tiba di hadapannya dia menuding sebungkus soto yang aku bawa. Buang Din. Aku angkat sebungkus soto tersebut. Aku lirik isi di dalamnya. Sontak tanganku gemetar melempar jauh-jauh sebungkus soto tersebut. Plastik yang membungkus kuah soto pecah memenuhi lantai. Kuahnya berubah hitam pekat. Ulat-ulat putih menggeliat-liat. Sementara bahan makanan lainnya berlendir berbau busuk. Kenapa diterima Din? Tanya ibu dengan amarahnya. Aku terduduk meraup wajah. Nanar mataku melihat ulat-ulat dari kuah soto tersebut masih menggeliat-geliat. Bu, Dina gak berniat buat nerima soto itu, kataku terus terang. Ibu berkacak pinggang. Din, kamu tahu gak kalau itu bahaya jika kamu terima? Aku pun menunduk dalam-dalam, menyesali perbuatanku tadi. Kok bisa akhirnya kamu terima itu, Din? Dia yang menghampiri Dina, Bu. Sumpah, Bu. Kenapa dia menghampiri kamu? Gak mungkin cuma buat ngasih soto itu. Kilas balik terjadi. Aku betul-betul mengingat sampai ketika Darmi memberikan soto miliknya sambil memperkenalkan diri. Lantas aku ceritakan seluruhnya pada ibu, tanpa merasa ada kejanggalan yang terjadi di antara perbincanganku dengan Darmi. Namanya Darmi. Ibu tahu. Ibu menimpali dengan ketusnya. Semakin berdegup jantungku mengetahui ibu yang bersikap demikian. Helaan nafas pun aku lakukan, sebisa mungkin aku bercerita terus terang. Dia ngasih soto itu buat tanda perkenalan saja, Bu. Niatnya biar aku mencoba soto buatannya. Dia tahu soto kita sepi, makanya Dina pengen tahu juga seenak apa soto buatannya. Jelasku panjang lebar. Ibu berdecak, kemudian membuka plastik hitam yang dia letakkan di atas meja. Biar kamu tahu kenapa ibu marah. Ibu heran kamu nerima pemberian itu. Mataku sontak membulat melihat isi plastik hitam tersebut. Seonggok tanah yang masih basah, lalu dikorek lagi dalamnya oleh ibu, berisi kain lusuh yang isinya berupa bangkai hewan. Aroma bangkai tersebut menguar, menyentuh cuping hidung, membuat perutku merasa mual. Ibu dapat dari Pak Jarot. Aku terdiam sejenak. Pak Jarot? Dari warungmu. Sontak aku merasa berat di punggung. Aku mengempaskan tubuh pada sandaran kursi. Tidak henti-henti mengucap pada Tuhan. Aku berpikir berkali-kali apa maksud dari benda tersebut dan siapa pelakunya. Kamu gak sadar, Din? Pelakunya naruh bungkusan ini di bawah gerobak warungmu.
Semakin terkejutlah aku mendengarnya. Padahal tiap hari aku membersihkan warung sampai detail terkecil. Maka aku tidak habis pikir jika sampai tidak menyadari ada bungkusan semencolok itu di bawah gerobak warungku. "Siapa pelakunya, Bu?" aku bertanya sembari mengatur nafas yang mulai terengah-engah. Akan tetapi ibu menggeleng. Dia pun tidak tahu siapa pelakunya, bahkan pada seseorang yang dia curigai, yaitu Darmi. "Pak Jarod bilang pelakunya ada di dekat kamu. Tapi dia pun gak tahu siapa. Pak Jarod yakin dukunya orang sakti, lebih sakti dari Pak Jarod." "Darmi, Bu." Ibu menggeleng lagi, tanda bahwa dia benar-benar tidak tahu menahu siapa pelakunya. "Apa kita bisa minta bantuan ke Pak Jarod?" Ibu semakin diam, dahinya mengkerut. Bibirnya dilipat ke dalam, ibu berpikir keras, namun aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. "Soal itu biar ibu yang urus, Din. Ibu pastikan besok gak ada lagi yang begitu-begitu," ucap ibu sangat yakin. Namun dari kalimat yang dia lontarkan tidak sesuai dengan raut wajahnya yang seolah menutupi sesuatu. Ibu tidak ingin aku tahu. Aku tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Bahkan perkara-perkara mistis semacam itu tidak pernah aku alami. Baru kali ini, waktu berlalu begitu cepat. Hari ketiga setelah kejadian aneh itu, kini tidak ada lagi terulang. Bahkan pagi ini warungku mulai banyak pelanggan. Tidak ada lagi protes tentang tempat kotor atau makanan basi. Denting sendok terdengar ramai. Celoteh-celoteh kecil para pelanggan membuat suasana warung semakin ramai, berbeda dengan warung Darmi yang hari ini terlihat sepi. Tidak seperti biasanya. Pelanggan jarang datang, bahkan antrean saja tidak sampai ke jalanan. Sejujurnya aku mulai merasa heran. Perasaan tidak enak pun turut datang. Entah bisikan dari mana yang membawa niatku berkunjung ke warung Darmi. Ketika langkahku masuk, hawa panas terasa lekat. Aku lihat para karyawan Darmi berlalu lalang kebingungan. Ada juga yang berulang kali membuka tutup panci. Wajah mereka cemas. Sekalinya ada pelanggan yang datang tiba-tiba tidak betah dan meninggalkan makanan mereka yang bersisa. "Kenapa, Mbak?" aku bertanya pada karyawan yang dari tadi membuka tutup panci. Dia tampak kebingungan, kadang-kadang menutup hidung juga. Gerak-geriknya pun terlihat mencurigakan. Dia menoleh kaget, kemudian berjalan sedikit mundur menjaga jarak dariku. Enggak apa-apa, Mbak," katanya terbata-bata menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba saja cuping hidungku meraba aroma busuk dari sekitar. Mataku melirik mencari asal aroma busuk tersebut. "Mbak, itu..." aku menuding ke arah isi panci. Buru-buru karyawan tersebut menutup panci tersebut. Dia mendorongku dengan amarah. Wajahnya sudah cemberut, kaget. "Pergi, ngapain kamu di sini?" tukasnya segera. Aku bingung bukan main mendapat perlakuan tersebut. Isi panci yang kulihat persis dengan kuah soto yang kubawa pulang ke rumah. Kuah soto tersebut hitam pekat, isinya ulat-ulat putih yang masih menggeliat. Bulu kuduku menegang. Setengah melangkah, aku kembali terdiam, tertegun mengingat apa yang kulihat barusan. "Pergi, ngapain kamu di sini?" teriak karyawan itu lagi. Beberapa pasang mata langsung mengarah padaku dan karyawan tersebut, termasuk dengan pelanggan yang asik makan di warungku. Mendengar teriakan itu, perhatian mereka teralihkan segera, namun sesaat pandangan mereka kembali beralih pada semangkuk soto yang ada di meja. Sementara itu aku kembali dengan tubuh gemetar. Dugaan tentang pelaku yang sengaja mencurangi warungku langsung tertuju pada Darmi. Kupikir kericuan itu hanya terjadi sampai di situ saja, namun aku salah. Kericuan itu terjadi lagi beberapa menit setelah aku kembali. Dari warung Darmi terdengar suara teriakan wanita yang melengking, kemudian beralih menjadi raung kesakitan. Pelanggan yang tadinya duduk manis menikmati makanan mulai terganggu dengan suara tersebut. Mereka berhamburan, ada yang segera pergi untuk pulang, ada juga yang mulai berkerumun memenuhi warung Darmi. Aku ikut-ikutan masuk dalam kerumunan. Riuh dari dalam, bisik-bisik orang-orang yang menyaksikan. Mereka kebingungan apa yang sedang terjadi di dalam warung tersebut. Sampai akhirnya beberapa karyawan kelabakan keluar dari dalam. Wajah mereka semua pucat pasi. Lalu seorang wanita yang sudah tidak sadarkan diri digendong oleh beberapa karyawan lainnya. Sontak ketika wanita itu dibawa keluar, bau busuk pun menyeruak. Orang-orang yang berada di kerumunan segera menutup hidung. Perutku rasanya seperti diremas, sakit, mual. Apalagi setelah mengetahui siapa wanita yang dibawa keluar. Ternyata dia Darmi yang sudah tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi dengannya, seluruh tubuh wanita itu memar menghitam.
Wajahnya seperti terkena luka bakar, sehingga tercium bau busuk dari asal luka bakarnya. Batinku bergejolak. Aku segera menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi dengan Darmi. Ada karyawan yang menangis, bersandar di samping gerobak sambil memperhatikan Darmi yang dimasukkan ke dalam mobil. Aku mendekati karyawan tersebut. Meski setengah ragu, aku memberanikan diri untuk bertanya. "Kenapa, Mbak?" Mendengar pertanyaanku membuatnya semakin menangis sesegukan. Dia meraung-raung memanggil nama Darmi. "Mbak Darmi, Mbak Darmi," teriaknya sambil menangis. "Darmi kenapa, Mbak?" Dia melirik menyeka air mata yang membasahi pipinya. Tiba-tiba dia mendorongku tanpa sebab. "Jangan ikut campur." "Ikut campur apa, Mbak?" Merasa tidak terima mendapat perlakuan tersebut. Namun karyawan itu malah semakin menuding sambil marah-marah. "Mbak Darmi gak bakal seperti itu kalau gak ada kamu. Semua gara-gara kamu." Kemudian berteriak-teriak menyalahkanku tanpa sebab. "Kalian, dia yang punya gara-gara. Karena wanita ini, Mbak Darmi jadi begitu. Bawa pesugihan, ngurusin rezeki orang, ngecurangin usaha orang." Orang-orang beralih pandang ke arahku. Tatapan-tatapan tidak mengenakan pun aku dapatkan. "Maksudnya Mbak apa ya? Kok asal tuduh gitu? Saya sama sekali gak melakukan apa-apa, apalagi kayak yang Mbak bilang." Tegasku membela diri. Tidak ada yang peduli dengan ucapan bentuk pembelaan diri tersebut. Malah semakin terdengar bisik-bisik orang yang berkerumun. Mereka mulai melempar tuduhan yang tidak-tidak terhadapku. Padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan aku sendiri yang mendapat tuduhan tersebut tidak mengerti apa yang karyawan itu maksud. Karyawan itu masuk. Entah ada urusan apa. Tidak lama setelahnya dia kembali menenteng plastik hitam sambil menyodorkannya pada orang-orang. Mereka sontak menutup hidung karena bau busuk yang berasal dari dalam plastik tersebut. "Lihat ini, kalau kalian gak percaya, kalau kamu masih saja menghindar dari perbuatan burukmu itu," katanya sembari membuka plastik hitam tersebut. Ternyata isi dalam plastik tersebut sama persis dengan yang ibu perlihatkan padaku tempo hari. Isinya tanah yang masih basah, lalu ada kain putih yang membungkus bangkai hewan, sehingga tercium bau busuk yang berasal dari bangkai tersebut. Aku berjalan mundur beberapa langkah sambil masih terpaku pada isi dari plastik hitam tersebut. Bibirku gemeteran, begitu pula seluruh badan yang mulai panas dingin rasanya. Bukan, itu bukan saya pelakunya. Kamu jangan asal tuduh," kataku mencoba mengeraskan suara. Tetapi tidak ada yang percaya, termasuk orang-orang yang masih menyaksikan di sekitar sana. Semakin lama semakin banyak juga yang ingin tahu urusan kami. Bisik-bisik yang tadi samar, kini dapat aku dengar serentak. "Gak bener, pantas warungnya tumben rame, ternyata pakai cara kotor kayak begitu." Salah satu bisikan dari seseorang yang aku dengar. Kondisi semakin tidak kondusif. Beberapa karyawan yang tadi membawa Darmi sudah kembali, tetapi tidak berniat untuk membubarkan kerumunan ini. Mereka justru tidak peduli dan kembali hanya untuk mengambil barang-barangnya sendiri. Aku semakin terpojokkan. Tidak ada yang percaya dengan sepatah kata yang aku ucapkan, bukan tanpa sebab. Itu juga karena aku pedagang baru di sini. Sedangkan Darmi sudah lama dan sudah banyak pelanggan juga. Maka mereka lebih memihak Darmi. Segala tuduhan tertuju padaku, dari yang umum aku dengar seperti warungku kotor, hingga tuduhan-tuduhan lain yang bahkan hal tersebut tidak pernah sekalipun aku lakukan. Mereka mengatakan aku main dukun, hanya karena bukti yang karyawan Darmi tunjukkan. "Gimana kalian bisa menuduh saya seenaknya cuma karena bungkusan plastik itu? Emang kalian yakin dari mana kalau saya pelakunya?" kataku sambil menaikkan volume suara. Mereka sontak terdiam sejenak, begitu pula dengan karyawan Darmi yang dari tadi asik menggoreng namaku. Mendengar ucapanku tadi, dia mendadak terbungkam. "Dari mana Mbak yakin saya pelakunya? Padahal gak ada bukti pasti." "Siapa lagi kalau bukan kamu pelakunya? Pelanggan yang sering bolak-balik sini yang jadi saksi. Warungmu itu dari kemarin sepi. Orang-orang aja bilang warungmu kotor, tapi tiba-tiba sekarang ramai dan kejadian seperti tadi. Mbak Darmi tiba-tiba sakit aneh kayak tadi." Cecar karyawan tersebut tidak ada habisnya menyudutkanku. "Terus bungkusan plastik ini tadi ada di bawah gerobak. Warungmu yang tadinya sepi tiba-tiba hari ini rame. Pasti bukan kebetulan." Emosiku naik mendengar ucapan karyawan tersebut. "Warung soto Darmi yang pakai penglaris," singkatku. Kemudian aku beranjak pergi sebelum kerumunan itu bertambah banyak. Tidak lama pula satpam datang karena ricuhnya sudah tidak terkondisi.
Lantas karena sudah menahan malu tidak karuan, aku terpaksa menutup warung lebih awal. Aku pulang dengan segala kekesalan yang aku bawa karena ulah karyawan Darmi. Padahal kejadiannya tidak jelas. Apa yang mereka temukan juga sama persis dengan apa yang Pak Jarot temukan di bawah gerobak sotoku. Sebelum aku benar-benar pulang ke rumah, aku memutuskan untuk membelokkan setir, mampir ke rumah Pak Jarot untuk mencari kejelasan. Sebenarnya aku bukan seseorang yang suka main dukun atau hal-hal mistis sejenisnya. Tapi melihat kondisi seperti ini sudah tidak bisa dibiarkan. Di rumah Pak Jarot, dia tidak mengatakan apapun tentang pelaku. Bahkan sejak semalaman penuh Pak Jarot mengaku berusaha mencari tahu pelakunya, tapi tidak ketemu. Saya sudah cari, Mbak. Sambil menggeleng, Pak Jarot kembali berkata, "Nihil, seperti yang saya katakan ke Ibu. Sepertinya pelaku itu punya dukun sakti, makanya dia bisa pasang pembatas agar supaya orang seperti Mbak yang ingin cari tahu pelaku kecurangan itu gak bisa ngelihat siapa pelaku aslinya." Aku termenung sambil berkali-kali meraup wajah. Pikiranku terus berkutat mencari siapa pelaku asli dari kecurangan tersebut. "Beneran gak bisa dicari tahu siapa pelakunya, Pak?" tanyaku sambil menghela nafas berat. Hampir hilang harapan aku dibuatnya. Pak Jarot menggeleng lagi. "Gak bisa, Mbak. Tapi pelakunya yang paling deket dengan warungnya Mbak." "Darmi, Pak. Pemilik warung soto wage yang di samping warung saya." Pak Jarot mengelus dagu, berpikir sejenak hingga urat-urat kepalanya terlihat jelas. Namun dia tetap tidak bisa memastikan. Terlihat raut wajahnya yang takut juga menyembunyikan sesuatu dariku yang membuat perasaanku memburuk. Entah akan ada kabar baik atau buruk, tapi dengan melihat gelagat Pak Jarot yang demikian, aku jadi ragu. Sekali lagi aku pastikan padanya, tapi secara terpaksa aku menceritakan kejadian yang terjadi di pasar. Kalau pelakunya Darmi, kenapa dia juga menemukan benda yang sama, plastik hitam yang isinya tanah basah dengan bangkai hewan? Sontak Pak Jarot menegakkan punggung. Dia mengerjap berkali-kali. Sesekali melenguh pelan, lantas dia tampak cemas kemudian. "Aduh, yang kamu bicarakan ini benar?" Aku mengiyakan. "Iya, Pak, itu yang membuat saya bingung. Kalau memang pelakunya Darmi, kenapa dia juga seolah dapat kecurangan yang sama?" Pak Jarot mulai kebingungan. Sesekali kulihat keringat menetes semakin deras menuruni pelipisnya. Dia mendongak, kemudian menoleh ke arahku sambil berdeham berkali-kali. Gini, Mbak, sebenarnya ada yang pengen saya bicarakan kepada Mbak Dina." Jantungku mulai berdegup kencang mendapati Pak Jarot mulai mengeluarkan selembar kertas yang dia simpan di saku bajunya. Dibukanya kertas tersebut lalu disodorkan kepadaku. Mataku pun memincing, memperhatikan dengan seksama tulisan pada kertas itu. "Sebenarnya saya dapat pencerahan, tapi nggak banyak. Kalau mau memutus serangan gaibnya, mau nggak mau harus ikut curang juga, Mbak," kata Pak Jarot. Barulah aku sadari maksud dari tulisan yang ada pada kertas tersebut. Isinya petunjuk di mana pelaku berada, tapi juga tidak begitu jelas ditulis oleh Pak Jarot. Hanya beberapa tanda seperti patung kepala sapi, jimat dengan ukiran kembang kantil, dan inisial pelaku. "Kalau Mbak Dina mau usaha untuk sekedar tahu siapa pelakunya, coba cari ciri-ciri yang saya tulis di situ. Tapi untuk inisial pelaku, belum tentu juga yang Mbak curigai sekarang," tambah Pak Jarot. Dahiku mengerut tajam. Aku mencoba mengingat setiap detail yang ada di warung Darmi ketika tadi aku berkunjung ke sana. "Ini sudah pasti ada, Pak?" tanyaku kemudian. Pak Jarot lantas mengangguk. "Ya, pelakunya pasti punya itu di warung, Mbak. Tapi saya ingatkan lagi, kalau Mbak sekedar ingin tahu pelakunya, coba cari ciri-ciri itu. Tapi kalau Mbak ingin memutus serangannya, harus dengan curang juga," cerocos Pak Jarot yang tidak aku mengerti maksudnya. Aku terdiam sejenak, berganti dengan memikirkan maksud ucapan Pak Jarot tentang kecurangan seperti apa yang dibutuhkan. "Saya harus apa, Pak?" Di hadapanku Pak Jarot tersenyum. Dia keluarkan lagi selembar kertas lain yang disimpan dalam sakunya. "Syaratnya ini, Mbak," disodorkannya kertas tersebut. "Maksudnya saya harus pakai hal mistis juga, Pak?" Terkejut bukan main mendapat syarat yang harus aku lakukan jika ingin memutus serangan tersebut. Pasalnya ini sama saja dengan aku bermain dukun, hal mistis yang tidak seharusnya aku lakukan. Bersekutu dengan barang gaib sama saja dengan aku berkhianat kepada Tuhan. Setelah memikirkan matang-matang tanpa berpikir panjang, aku menolak. "Nggak usah, Pak,
Lebih baik saya tutup warung saja daripada harus bersekutu dengan hal-hal gaib semacamnya. Kalau gitu, apa bedanya saya dengan pelaku yang melakukan kecurangan itu? Aku beranjak, lantas pergi dari rumah Pak Jarot. Paling tidak sebuah petunjuk sudah aku dapatkan, paling tidak juga aku tahu pelaku yang sebenarnya. Tujuanku sudah bulat. Aku memutuskan untuk kembali ke pasar, bukannya kembali ke rumah. Sesampainya di pasar, terbirit-birit aku berlari menuju warung. Tampak mobil ambulan baru saja datang, berhenti di depan warung Darmi. Rupanya sedari tadi pula warung tersebut masih dikerumuni orang-orang yang kini bertambah banyak jumlahnya. Mereka berlomba-lomba menyembulkan kepala, berjinjit untuk melihat beberapa sopir ambulan yang menurunkan keranda mayat. Pikiranku sudah campur aduk lagi. Aku berlari mendekat ke arah kerumunan tersebut. Sontak tujuanku untuk mencari tahu pelaku yang mencurigaiku buyar begitu saja. Dari dalam warung Darmi terdengar tangis yang meraung-raung. Mereka memanggil nama Darmi berkali-kali sambil berlomba-lomba mendekat, memegang keranda yang baru saja diturunkan. Aku masih mencerna keadaan. Mulutnya menganga lebar, begitu pula mataku yang terpaku dengan seseorang yang dibungkus kain kafan. Wajah seseorang itu sudah pucat pasi, masih terdapat luka-luka seperti luka bakar yang mulai kering. Lantas kakiku terasa lemas, badanku gemetar. Bahkan aku sampai mengusap-ngusap mata, barangkali salah melihat siapa seseorang yang dibungkus kain kafan. Akan tetapi aku menyadari, seseorang yang aku lihat benar-benar seseorang yang aku cari-cari. Darmi di sana, terbaring apa adanya di dalam keranda. Dia dibawa kembali ke warung, sebab itu pun rumahnya. Darmi, mataku beralih ke seluruh isi warung Darmi. Meja kursinya sudah ditata rapi. Karyawan yang masih di sana membuat jalan untuk berlalu lalang. Tidak aku dapati apapun yang ditulis dalam kertas Pak Jarot. Jika benar Darmi pelakunya, pastilah paling tidak dia memajang salah satu ciri-ciri yang disebutkan. Namun tidak sama sekali. Dugaanku salah, bukan Darmi pelakunya meskipun memiliki inisial sama dengan pelaku aslinya. Tapi justru Darmi yang menjadi korban hingga meregang nyawa. Ketika hari semakin siang, pasar sudah lengang. Mereka mulai meninggalkan warung Darmi setelah mengucap bela sungkawa pada keluarganya. Aku pun bergantian mengucap bela sungkawa pada seorang wanita tua yang menangis memeluk jenazah Darmi. Dia ibunya. Bu, turut berduka, saya tetangga Darmi, ucapku dengan penuh belas kasihan padanya. Wanita tua itu lantas memelukku sambil menangis sesegukan. Dia menepuk punggungku berkali-kali. Bukan Darmi pelakunya, Mbak. Bukan Darmi. Aku terhenyak mendengarnya. Spontan aku melepas pelukan wanita tua tersebut. Mataku melotot sebab terkejut. Tidak menyangka bahwa wanita tua itu nyatanya tahu apa yang sedang terjadi padaku dan juga Darmi. Tiba-tiba tanpa aba-aba dia menunjuk sebuah warung yang berada di samping warung Darmi. Lama aku memahami instruksi tersebut, sampai pada akhirnya aku mengerti. Aku buru-buru berlari menghampiri warung tersebut. Warung Soto Kantil namanya. Perasaanku gak enak. Melangkah dengan ragu, aku memperhatikan setiap detail isi warung tersebut. Tampak seperti warung biasa. Sampai akhirnya seorang wanita usia 30-an menghampiri. Cari apa, Mbak? Sini duduk dulu, katanya sambil mengambil mangkuk dan menyiapkan soto siap dihidang. Kayaknya saya pernah lihat mbaknya, yang baru buka warung soto juga ya? Tanyanya kemudian. Dia tersenyum lebar sambil memberikan semangkuk soto yang tadi dia siapkan. Ini gratis buat mbaknya, tanda perkenalan. Kupandangi soto tersebut, tidak ada yang mencurigakan. Saya jarang lihat mbaknya keluar. Wanita itu pun berbasa basi. Iya mbak, saya di sini ngurus warung sendiri, jadi sibuk, gak sempat keliling, kataku sambil menyesap kuah sotonya. Enak mbak, mbak. Disa, saya Disa. Oh, sotonya enak mbak Disa. Dan baru kusadari wanita yang sedari tadi di hadapanku itu mengenakan jimat perukiran kembang kantil. Sontak aku mengedarkan pandangan. Aku mencari ciri-ciri selanjutnya jika memang benar dia pelaku asli. Benar apa yang ditulis Pak Jarot semuanya benar. Patung kepala sapi ada dipajang di atas etalase warung sotonya. Mbak Disa pelakunya. Wanita itu tersenyum semakin lebar, tidak mengucapkan sepatah kata lagi. Lantas pergi dari hadapanku. Dia, pelaku yang sebenarnya, dalang dari peristiwa yang bermula karena sifat buruk manusia, ketamakan. Wanita itu tamak, ingin menang sendiri karena selalu menganggap orang lain saingannya.
Dia tidak senang meskipun dirinya tidak tampak lebih unggul dari saingannya, tapi segala cara dia lakukan untuk menyingkirkan seseorang yang dia anggap sebagai saingan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.